Di awal cerita kita diperlihatkan oleh Sylvie yang baru sadar dan ternyata si Sylvie ini masih di atas langit yang terlempar karena ledakan mana guys. Setelah terbang berhari-hari, rambut Sylvie berubah menjadi putih dan terjatuh tepat di atas monster babi yang mengamuk di dalam istana. Dan setelah tersadar, si Sylvie ini ternyata berada di kerajaan Asura. Tuan Putri pun bertanya dari manakah asal Sylvie sebenarnya. Si Sylvie menjawab kalau dia tuh berasal dari desa Buena, daerah Vitoa. Tuan Putri pun menjelaskan kalau daerah Vitoa sudah rata dengan tanah karena ledakan mana dan mustahil untuk mencari keluarganya bahkan kawan-kawannya. Tuan Putri menjelaskan kalau si Sylvie akan dikenakan hukuman karena masuk istana tanpa izin dan jalan satu-satunya adalah menjadi pengawal Tuan Putri serta merubah nama dan tampilan agar terhindar dari hukuman tersebut. Akhirnya setujulah si Sylvie dengan saran Tuan Putri dan merubah namanya menjadi Fitz. Di hari pertama menjadi pengawal, si Sylvie ini tampak ngantuk dan malah membuat masalah dengan menyenggol para tamu yang ada di sana. Kemudian si Tuan Putri Ariel langsung bernyanyi dan menyelamatkan Sylvie dari perhatian semua orang. Di pagi hari datanglah Tuan Philip atau ayahnya Luke menjelaskan ke Tuan Putri kalau persiapan penggulingan kakaknya sudah siap. Dan persiapan prajurit itu terdiri dari laskar kesatria, laskar penyihir, laskar penjaga istana, dan laskar penjaga kota. Dan para prajurit itu tinggal menunggu komando dari Tuan Putri untuk menggulingkan kakaknya yang jahat. Kemudian si Sylvie bertanya kepada Tuan Putri apakah keluarga dan teman-temannya sudah ketemu. Tuan Putri pun menjawab kalau keluarga dan teman-temannya itu terhempas ke seluruh penjuru dunia. Dan dia tidak bisa berbuat banyak karena belum menjadi ratu. Tuan Putri pun menyarankan kepada Sylvie untuk tidur di kamarnya malam ini. Karena beberapa hari ini Sylvie ini terus-terusan bermimpi buruk guys. Tin kemudian berpindah ke kakaknya Tuan Putri yang sudah mengetahui rencana penggulingan terhadap dirinya. Dan menyerahkan urusan ini kepada tangan kanannya yaitu si botak petualang bernama Darius. Setelah si Sylvie tidur di kamar Tuan Putri, si Sylvie ini menyadari kalau ada pembunuh dan terjadilah baku hantam. Dan di situ kita tahu kalau si pembunuh adalah budak yang diutus oleh om-om botak petualang tadi. Dan setelah pertarungan sengit, tibalah saat di mana si Sylvie ini terpojok bersama dengan Tuan Putri. Dan sebelum Sylvie ditusuk, tangan Sylvie ini memukul perut pembunuh dan akhirnya nyawa Tuan Putri pun selamat dan Sylvie pun pingsan. Nah di pagi harinya si Philip melaporkan kalau si pembunuh adalah pembunuh terkenal yang dinamai Gagak Mata Malam. Sudah banyak bangsawan yang telah menjadi korbannya. Si Philip menjelaskan kalau dalangnya ada dalam kerajaan ini. Dan si Philip juga menyarankan agar Tuan Putri keluar dari negeri ini dengan dalih belajar ke luar negeri. Setelah Tuan Putri menerima kalau dia akan ke luar negeri, Tuan Putri pun membahas tugas Sylvie serta meminta maaf karena telah membohongi Sylvie soal hukuman masuk di kerajaan tanpa izin dan memanfaatkan Sylvie untuk menjadi pengawalnya serta tidak mencari keluarganya dan temannya yang hilang. Si Sylvie pun menolak dan mau menjaga Tuan Putri dengan sukarela karena Tuan Putri menganggap Sylvie sebagai temannya. Setelah semua itu terjadi, Tuan Putri pun berjanji akan menjadi penguasa kerajaan Asura. Setelah itu Sin pun berpindah ke Rudeus yang sedang dalam perjalanan. Di dalam kereta dia bertemu dengan petualang dan petualang itu bernama Suzune dan Sarah. Bertanyalah si Suzune dengan Rudeus mau kemanakah dia. Karena perasaan Rudeus belum stabil alias habis ditinggal Eris, Rudeus pun menjawab apakah saya harus menjawab pertanyaannya. Si Sarah pun langsung marah karena Rudeus tidak sopan terhadap Suzune. Dan Rudeus pun menjawab kalau dia pergi ke wilayah utara untuk mencari ibunya yang hilang akibat ledakan mana. Mendengar itu, semua seisi kereta merasa kasihan terhadap Rudeus. Karena Suzune kasihan dengan Rudeus, akhirnya dia memberitahu informasi kalau di negeri itu mayoritas orangnya miskin-miskin. Tetapi sebagian ada yang dijuluki tiga negeri sihir, yaitu negeri yang lebih
makmur dari negara lain. Yang pertama adalah kerajaan Ranoa yang sangat ketat akan pendidikan sihir, dan yang kedua Kesultanan Neris yang sangat menekuni pembuatan alat sihir. Dan yang ketiga adalah Kesultanan Basherat yang giat meneliti teknik sihir. Dan ketiga negeri itu bersatu dan bekerja sama untuk memajukan ilmu sihir. Akhirnya sampailah Rudeus ke kota dan langsung menyewa penginapan selama sebulan. Setelah itu Rudeus langsung ke guild petualang dan membubarkan partian yang dibuat dulu bersama Eris dan juga Ruijerd. Setelah mengambil misi yang cukup sulit, pihak guild ini tidak membolehkannya karena Rudeus ini hanya sendirian, guys. Setelah itu datanglah partian Suzune dan menyarankan Rudeus untuk menyelesaikan misi bersamanya. Rudeus pun akhirnya setuju dan keesokan harinya mereka pun berangkat dari gerbang utara. Di tengah-tengah perjalanan saling memperkenalkan dirilah mereka semua. Dan saat tiba giliran Sarah, dia tuh memperingati Rudeus jangan sampai menjadi beban tim dan mati konyol di dalam turret. Setelah sampai di dekat lokasi misi, rapatlah mereka dan Rudeus ini mendapatkan bagian garda belakang, guys, yang tugasnya ini hanya memperlambat monster. Si Rudeus menyarankan untuk meminta pekerjaan yang lebih berat dan malah dibantah habis-habisan oleh Sarah. Akan tetapi si Rudeus ini hanya bisa pasrah. Akhirnya sampailah mereka ke lokasi misi dan bertarunglah mereka sesuai arahan Suzune. Setelah monster itu dikira kalah, lah kok ternyata banyak monster berdatangan dari arah yang tak terduga. Di saat partian Suzune terpojok, majulah Rudeus dan mengeluarkan sihir api. Setelah mereka membereskan semua monster itu, bersiaplah mereka untuk pulang. Si Sarah meminta maaf atas kelancangannya selama ini. Setelah mereka pulang ke kantor serikat petualang, terlihatlah para petualang lain yang tidak senang melihat Rudeus dan kawan-kawan membawa buruan yang banyak. Setelah menyetor hasil buruannya, si Suzune akhirnya mentraktir semua orang yang ada di sana dan bersoraklah mereka semua. Kemudian kembalilah Rudeus ke kamarnya sambil mencium celana dalam Roxy dan menyadari kalau sebenarnya dia tidak sendiri. Dan masih banyak teman-temannya yang tidak mengkhianatinya walaupun tempat mereka berbeda. Akhirnya Rudeus membakar rambut Eris yang dia bawa setelah ditinggalkan Eris. 1 bulan pun berlalu, si Rudeus pun sudah mulai bersemangat serta melatih badannya agar terlihat maco, serta menyusun rencana agar di daerah itu namanya terkenal dan supaya ibunya Rudeus dapat dengan mudah menemukannya. Kemudian Rudeus pun pergi ke serikat petualang dan bertemulah dia dengan pria yang mengambil misi sulit, yaitu membunuh kadal bernama Snowdrake. Setelah orang itu pergi dari Rudeus, akhirnya Rudeus mengambil misi kemanusiaan, yaitu membersihkan alun-alun kota dari salju, serta membantu orang-orang yang kesulitan agar namanya lebih dikenal di kota itu. Setelah membersihkan alun-alun, dihadanglah si Rudeus oleh si Sarah, dan si Sarah ini mengajak Rudeus untuk menyelesaikan misi A, yaitu mengambil sisik kadal Snowdrake. Setelah menyetujui itu, Rudeus pun berangkat dengan mereka. Di dalam lokasi, di tengah-tengah misi, tiba-tiba muncullah gerombolan Snowdrake dari celah lubang. Bertarunglah mereka dengan Snowdrake. Di tengah-tengah pertarungan, datanglah partian lain dan langsung menghabisi Snowdrake itu. Setelah pertarungan ini usai, tiba-tiba saja ketua kelompok lain langsung memukul Timothy yang sedang berterima kasih. Setelah terjadi kesalahpahaman, si Rudeus berusaha menjelaskan kalau misi mereka berbeda. Misi Rudeus mengambil sisik Snowdrake, sedangkan misi orang itu menghabisi Snowdrake. Dan akhirnya mereka berdamai dan meminta maaf. Setelah pulang dari lokasi itu, akhirnya mereka merayakan kemenangan mereka.
Di tengah-tengah pesta, kelihatannya si Sarah sudah mulai menaruh rasa kepada Rudeus nih guys. Dan datanglah Sol, ketua party yang ditemui Dugua tadi, serta meminta maaf dan berkata kalau dirinya tidak suka dengan senyuman palsu Rudeus. Karena si Sol ini sangat jengkel dan tahu kalau Rudeus suka menjalankan misi tanpa meminta imbalan untuk memperluas namanya. Setelah beberapa hari, Rudeus pun menyendiri dan datanglah partian Suzune dengan wajah sedih dan Rudeus pun bertanya apakah yang terjadi. Suzune pun menjawab kalau si Mimir dan si Sarah telah mati di tengah-tengah misi. Si Mimir sudah jelas mati, sedangkan si Sarah terpisah dengan partian mereka karena badai salju. Setelah mendengar itu, si Rudeus pun berpamit pulang tanpa berkata-kata. Dan ternyata si Rudeus pengen menolong Sarah dan mencari mayatnya Mimir tanpa sepengetahuan Suzune. Sesampai di lokasi, si Rudeus ini terus menghajar Snow Buffalo sambil mengingat perkataan Sol tadi siang. Kalau si Rudeus menolong orang itu hanya setengah-setengah. Dan dia terus berpikir apa tujuan dia menolong orang lain. Sampailah Rudeus ke tempat tumpukan tulang belulang dan mendapati tengkorak kepala Mimir. Setelah mengemas tengkorak itu, akhirnya si Rudeus membakar tumpukan tulang itu. Dan tiba-tiba si Rudeus menyadari kalau ada monster aneh yang mengurung Sarah. Ternyata itu adalah monster pohon yang dapat mengeluarkan elemen es. Setelah itu, Rudeus menolong Sarah dan kabur dari jeratan monster pohon itu. Dan si Rudeus membawa Sarah ke sebuah gua untuk mengeringkan pakaian dan menyembuhkannya dengan sihir. Setelah hendak kembali ke kota, Sarah pun berterima kasih dan senang kalau Rudeus itu menolongnya. Setelah sampai di gerbang kota, bertemulah Rudeus dengan Kontra Aro alias partian Suzune. Berterima kasihlah mereka karena telah menolong Sarah dan juga membawa tengkorak Mimir. Mereka pun sangat berhutang budi dengan Rudeus, akan tetapi malah Rudeuslah yang merasa tertolong dari keterpurukan. Setelah kejadian itu, si Rudeus ini makin sering berpetualang dengan Kontra Aro dan menyadari kalau si Sarah makin dekat dengan dirinya. Setelah bercerita masa lalu mereka, si Sarah pun mengajak Rudeus berbelanja belati dengan kata lain kencan. Nah, keesokan harinya berkencanlah Rudeus dengan si Sarah. Setelah seharian berkencan, di malam hari si Sarah dan Rudeus ini nongki di kafe. Dan si Sarah mengajak Rudeus ke kamarnya untuk melakukan ritual pengecasan. Oh my god! Wow! Di tengah-tengah pengecasan, si Rudeus ini menyadari kalau jagoannya ternyata tidak bisa berdiri atau kata lain impoten. Setelah Sarah tahu kalau jagoan Rudeus tidak bisa berdiri, akhirnya Sarah meninggalkannya. Dan akhirnya Rudeus kembali stres dan minum-minumlah di kafe. Di sana lah kok si Sol malah datang mengejek-ngejek Rudeus. Tanpa pikir panjang, si Rudeus ini menghajarnya dan mengeluarkan semua unek-uneknya. Setelah si Sol dipukuli oleh Rudeus, akhirnya Sol menyuruh Rudeus menceritakan apa yang terjadi. Setelah Rudeus menceritakan kalau jagoannya tidak bisa berdiri dan dirinya ditinggalkan gara-gara itu, dan juga menceritakan kalau dulu habis mengecas dengan gadis bernama Iris, pagi harinya malah ditinggal, si Sol pun berkata kalau Rudeus mungkin kurang mantap goyangannya. Si Sol bersedia menolongnya dari penyakit tersebut. Dan akhirnya dibawalah Rudeus ke tempat markas pengecasan dan disewalah wanita pengecas untuk menyembuhkan jagoannya. Lah kok baru beberapa menit keluarlah Rudeus dengan wanita itu. Dan si wanita itu berkata kalau sebenarnya Rudeus ini terkena penyakit trauma terhadap wanita. Ya kita tahulah kalau si Rudeus ini sudah berpisah dengan Roxy, berpisah dengan Sylvie. Dan yang paling sakit tuh habis mengecas Iris malah ditinggalin Iris guys. Setelah semalaman minum-minum dengan si Sol, akhirnya Rudeus berjalan pulang. Di tengah-tengah perjalanan, si Sol ini menyarankan Rudeus untuk menemui Sarah lagi dan berbicara empat mata. Lah kok si Rudeus malah menjelek-jelekan Sarah, dan apesnya ternyata di belakang Rudeus itu ada orangnya guys. Goblok! Tanpa berpikir panjang, si Sarah ini langsung mendatanginya dan si Sarah berkata kepada Rudeus untuk tidak menampakkan diri lagi di hadapannya.
Setelah itu Rudeus pun putus asa dan memegang belati yang ditinggalkan Sarah dan ingin bunuh diri. Sontak ditendanglah belati itu oleh Sisol dan Sisol menyarankan Rudeus untuk mengejarnya dan meminta maaf. Akan tetapi Rudeus sudah tidak mau melakukan apa-apa lagi. Akhirnya Sisol pun mengajak Rudeus untuk pergi ke Kesultanan Neris. Setelah Rudeus menyetujuinya, berangkatlah mereka ke Kesultanan Neris.